Pertanyaan mendasar ya dari what is the reality ya. Itu adalah sebetulnya kalau unsur alam semesta itu kan ada 4 ya, energi, kemudian matter, space and time ya kan. Tapi yang paling mendasar sebetulnya energi. What is Energy, energy? what is energy? Dan itu jawabannya itu Halo, sekarang hari ini kita lagi di Studio Kesadaran. Kita bareng sama Bapak Rahmat Sudibyo yang pada penasaran semuanya bertanya, kenapa sih di Temeteran itu ngomongnya agak-agak di luar dari nalar gitu. Jadi sebetulnya ini aku dari kecil dibesarkan sama Bapak Rahmat Sudibyo ini papaku. Jadi dia itu dari kecil mendongeng kisah tentang dimensi energi dan kesadaran. Nah sebetulnya ini aku dibesarkan oleh cerita-cerita yang seperti itu. Nah ini sekarang nih ya, aku boleh nanya ya, Mak. oke. Sekarang Pak Rahmat Sudibyo sibuknya apa? Ya, Bapak kan udah pensiun ya dari dulu kan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya kan. Terus ya sekarang supaya tidak lupa ya, Bapak sendiri melakukan kegiatan-kegiatan ya terutama untuk mendalami sebetulnya apa sih kita ini, kita hidup di mana, siapa saya, ya kan? Itu suatu yang pertanyaan metafisika ya. Jadi dan kebetulan Bapak kan juga mendalami masalah teknologi, ya, tapi Teknologi, juga ke arah scientific ya kan. science ya 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 Dan ya. untuk bisa menjawab itu sebetulnya ilmu yang paling tepat adalah fisika teori ya Fisika dan yang teori. mencakup kosmologi. Ya, Oke. jadi kita itu memang betul hidup di bumi, tapi bumi ini kan ada di dalam apa itu solar system, dalam galaksi, super galaksi ya kan. Terus di mana batasnya gitu? Apa di luar itu? Apa ruang hampa atau itulah yang sebetulnya ingin semua orang sebetulnya ingin itu Penasaran. jawaban. Penasaran pastilah kalau berpikir secara lebih mendalam ya, insight Iya gitu iya ya, iya. insight. Jadi sebetulnya kalau kita mempelajari apa yang di luar, apakah sama dengan apa yang kita pelajari di dalam? Ya itu yang justru yang akan kita ungkapkan ya. Atau mungkin saya langsung aja jawab gitu ya. Boleh. Jadi sebetulnya ini pertanyaan mendasar ya dari what is the reality ya. Itu adalah sebetulnya kalau unsur alam semesta itu kan ada 4 ya. Energi, kemudian matter, space and time ya kan. Tapi yang paling mendasar sebetulnya energi. What is Energy, energy? what is energy? Dan itu jawabannya itu ambigu ya, itu jadi tapi di sini kita harus pasti apa itu energi sebetulnya. Nah itu yang akan membuka kunci dari rahasia alam semesta. Gitu. Rahasia alam semesta. Oke, gimana tuh, Pak? Jadi begini, memang terutama di dalam mainstream fisik ya, itu energi itu tidak di-define secara jelas gitu. Ada nuansa ya, Nuans. ada ketidakjelasan gitu. Nah sebetulnya energi itu sebetulnya kalau secara mendalam itu ada banyak dimensi. Ya, Oke, ada di kita. dalam energi berarti banyak sekali Ya, dimensi. jadi begini bisa saya jelaskan. Kita ini kan hidup di dalam 3 ruang ya, Tiga space ya, dimensi. 3 dimensi. Haha. Kemudian 3 dimensi sendiri kan ada di dalam 4 dimensi, Oke. space and time ya kan. Di dalamnya. Nah, itu yang namanya universe ya kan. Kemudian ada yang disebut multiverse. Di luar Oke. itu bahwa energi itu dimensinya itu berjenjang gitu ya. Jadi seperti kalau kita analogikan itu seperti bawang ya berlapis-lapis, atau mungkin yang lebih jelas lagi itu ada yang disebut boneka Rusia, babushka itu ya. Babushka. Yang ada boneka kecil dalam boneka besar ya. Nah, itulah energi sebetulnya Oke. secara mendalam ya. Jadi di samping 3 dimensi, 4 dimensi itu di atasnya ada 5, 5 dimensi. 6, 7, 8, 9, 10 sampai infinite. Sampai infinite. Iya, ya absolut ya. Itu infinite itu absolut. Nah, itu yang kalau yang formal ya, scientific yang formal itu ya sampai
4 dimensi lah ya. 4 dimensi itu alam semesta kita. Nah, kemudian yang di luar itu apa yang disebut metafisika. Tapi sebetulnya ada boundary yang sudah ditembus bahwa kita itu sudah bicara masalah apa itu informasi ya. Kita kan zaman IT. Jadi kalau boleh saya ungkapkan itu bahwa yang 4 dimensi tadi itu universe itu kan mekanik sifatnya. Kemudian kita masuk. Boleh tanya, ya. mekanik itu bagaimana? Ya, mekanik itu ada apa itu segala sesuatu itu apa ada Action. mekanisme ya. Okay. Seperti kita ini ada motor, ada mesin itu mekanik kan. Itulah dunia. Tapi sekarang kan sudah kita zaman IT kan, komputer ya kan. Itu kan lebih cepat lagi. Jadi kita sudah sebetulnya itu naik ke arah ke 5 dimensi. 5 dimensi. Itu berarti kita sudah jadi mengarah sekarang dimensi. itu informatics itu is part of physics sekarang. Makanya sekarang kan penelitian ke arah pengembangan quantum computer kan. Itu nanti akan lebih cepat lagi. Nah, itu yang di atas itulah yang metafisik ya. Jadi sekarang informatika, ya informatics, dan di atas lagi itu consciousness, kesadaran ya. gitu ya. Ya, awareness ya. Itu yang dimensi ke-6 ya. Tadi kan 5 informasi 6. Kemudian di atasnya lagi intelligence. Iya. Kita bisa berpikir itu 6 ya. Itu sudah 6 dimensi. 6 ya. Kemudian ada 3 tingkat, 6, 7, 8 itu intelligence flora. Ya, flora, fauna, kemudian human. Itu sudah berapa dimensi 7, itu? 8, 9. 8, 9. Yes. Terus 10 itu superhuman. Dan 10 dimensi ini sebetulnya sudah diungkapkan oleh string theory ya. Ada string theory atau apa itu. Jadi bahwa universe itu berada di dalam environment ya, surrounding itu 10 dimensi itu. Ya, jadi nah kemudian kita bisa jabarkan dari 4 ke 10 itu gimana ya? Tadi itu ada strata yang makin tinggi dimensinya gitu. Jadi tadi sudah itu. Nah, mungkin kalau yang 3 tadi flora, fauna, human itu ada di apa ya? Terkait dengan teori Darwin. Ya kan, teori Darwin ini kan meneliti mengenai evolusi. Dari. Tapi kan banyak yang menolak teori Darwin itu gimana tuh? Jadi teori Darwin itu terlalu melihat kepada corporeal body evolution, evolusi badan ya kan, tanpa mengkaitkan dengan energi tadi bahwa itu mempunyai energi yang berbeda kan, mengenai intelektual tadi itu kan. Nah, disitulah salahnya ya. Jadi kalau mau mengkoreksi teori Darwin, kita harus memasukkan unsur itu energi tadi. Energi atau spirit nih? Jadi perkataan itu ya. Jadi sebagai contoh aja lah ya kan. Badan kita, ya kan. Kita kan body ya kan. Kemudian ada energi yang terkait dengan body kita, yang disebut dengan soul ya, jiwa ya kan. Nah, tapi itu kan dengan badan, tapi kita mempunyai kaitan dengan dimensi yang lebih tinggi tadi, human intellectual tadi kan. Itu di dimensi ke-9. Dimensi ke-9. Nah, kemudian yang 10 tadi kan superhuman itu ya zaman apa itu alamnya apa Rasul ya kan, avatar apa yang tinggi lah, itu adalah universal awareness ya. Mereka sudah berpikiran secara universal. Berarti dia sudah bersatu dengan universe itu sendiri. Ya, artinya diri sendiri ini sudah inilah moksa ya istilahnya itu. Ya, artinya punya pemikiran yang sangat luas lah begitu. Yes. Ya. Oke, balik lagi tadi ke ini. Jadi begini juga bahwa alam semesta itu flickering ya, timbul tenggelam. Ya, jadi waktu kecil aku suka diajarin papa gitu. Ya, jadi begini bahwa kita bagi sebetulnya kalau yang konvensional itu
alam semesta itu dibagi dalam dua realm ya, realitas. Seperti dualitas. Bukan Oke, itu. Jadi yang pertama adalah relativitas, ya. Kemudian yang kedua kuantum kan. Nah sebetulnya ada yang ketiga yang orang lupakan atau tidak masukkan, itu adalah Planck system. Apa itu? Jadi realita Planck itu di bawah dari kuantum itu sangat kecil, itu dimensinya 10 pangkat minus 35 cm ya. Itu kan. Nah disitulah kita bisa melihat what is energy really ya. Apa itu realitas energi? Itu harus di Planck. Jadi yang unit terkecil dari energi itu mungkin agak ini ya. Agak sains. Ya, itu adalah foton ya kan. Foton yes. itu adalah atomik dari apa itu energi. Yes. Tapi sebetulnya adalah lebih kecil lagi itu yang di Planck system level itu, Planck system itu. Di situ kita bisa melihat, jadi begini dulu. Saya nggak tahu loncat-loncat ya. Nggak apa-apa. Nanti kita coba. Itu alam Yunani ya. Itu kan ada banyak apa itu filosof. Itu yang antara lain yang sangat mengena itu adalah yang namanya Anaximander ya, sebelum Socrates ya. Sebelum Socrates, itu sebelum ya. Arkhip. Ya, itu dia bilang bahwa sebetulnya ada yang disebut aperon. Aperon itu adalah sumber dari segala sesuatu yang tak terhingga ya, tidak punya batas ya kan, tapi juga mengandung unsur berlawanan ya. Ya, yin dan yang. Ya, yin and yang, ini positif, kanan, negatif ya kan, malam siang ada dualitas. Kemudian diperkuat lagi oleh Heraklitus ya, kalau saya nggak tahu anunya pronunciation bahasa Indonesia. Heraklitus itu ada yang disebut unity of the opposite. Jadi selalu ada opposite, ya kan? Nah sekarang teori mainstream ya atau standar fisika ini, mereka itu sangat fobia terhadap negatif energi. Karena apa? Karena menurut ini ya memang secara teoritis, kalau positif energi bertemu dengan negatif energi, melebur jadi satu. Kiamat, doomsday skenario. Itulah yang mereka takutkan, sehingga seolah-olah negatif energi ini dibuang. Itulah yang kenyataan sekarang. Kenapa kok teori fisika sekarang ini kayak buntu gitu, membentur tembok. Nah itu karena seolah-olah realitas ini hanya separuh gitu. Positif energi, negatif energi dibuang. Padahal itu adalah suatu mekanisme yang diperlukan supaya alam semesta ini menjadi dinamis. Ya kan? Ada selalu interaksi, perpetual interaction ya between positif negatif itu. Dan itulah yang menyebabkan, karena positif negatif memang kan tadi ada penghancuran ya kan. Tapi segera setelah itu akan timbul lagi gitu. Jadi seperti ada dan tiada. Ya, ada dan tiada. Jadi perpetual creation and annihilation gitu. Jadi penciptaan dan penghancuran. Tapi perpetual. Terus-terusan. Jadi timbul tenggelam ya. Nah, pertanyaannya itu semua begitu, termasuk body kita ya. Sebenarnya manusia itu, badan kita itu kan disebut fana kan ya. Timbul tenggelam. Kalau timbul tenggelam gimana kita bisa merasa seperti ada terus, hidup terus? Itu karena kita ada spirit yang di 9 dimensi tadi. Badan kita 4 dimensi ya kan? Soul kita mungkin berapa gitu. Tapi ada spirit. 9 dimensi. Iya, kalau nggak ada spirit 9 dimensi ya kita hilang aja. Gitu, ya. Berarti sebetulnya manusia itu hidup di semua dimensi yang available. Iya. Jadi tadi itu bersifat kumulatif ya, sifat tadi dari kita 4D, 5D itu semua kita miliki sampai yang 9 gitu. Jadi kita mempunyai sifat sebagai human, sebagai mempunyai sifat-sifat yang binatang di sini, tumbuhan ya kita tumbuh, ya kan. Makanya kita butuh nature ya untuk apapun ya. Makanya, jadi kita itu kompleks sebetulnya sebagai suatu sistem. Ya, kita sistem yang kompleks gitu ya manusia itu gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa semua itu adalah ephemeral ya,
flickering, Flickering. fleeting. 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 Kalau orang ini Hindu kan maya, dunia kita itu Maya. maya. Tidak konkret karena timbul tenggelam gitu. I see. Karena itu dari kecil emang aku dibesarkan oleh pembicaraan-pembicaraan seperti ini, guys. Makanya emang ya wajar ya. Atau lagi nih, aku penasaran gini. Jadi memang Pak Rahmat Sudibyo ini lagi buat buku yang judulnya Fractal Multiverse. Hierarchical, fractal, multiverse. Hierarki fractal universe, multiverse gitu. Ya, yang tadi itu 10 dimensi. Nah, ini kan berarti penasaran juga nih bagaimana sih itu berarti membicarakan tentang energi berarti kan ya. Nah, ini satu lagi nih, ada yang saya bingung gitu. Bagaimana sih sebetulnya kita ini semua diciptakan gitu dari sudut pandang Pak Rahmat Sudibyo. Pertama kali kita diciptakan tuh seperti apa gitu. Ini sebetulnya basic historical zaman dulu. Kita tuh awalnya tuh diciptakan tuh kenapa dan bagaimana gitu dari kacamata Pak Rahmat Sudibyo yang sangat dekat dengan sains gitu. Ya, jadi kalau bicara itu mungkin kita mulai dari Big Bang teori ya. Nah, jadi itu kan ya, sains rame jadi banget. ya sains itu sekarang memang berpegangan pada Big Bang bahwa alam semesta itu diciptakan dari singularitas ya, titik kecil, kemudian meledak ya, bang gitu kan, terus expanding. Yes. Jadi apa itu alam semesta itu memang expanding sekarang itu, ya kan. Nah, tapi yang dari sudah kita terangkan tadi ya, kita bicarakan tadi bahwa sebetulnya alam semesta kita itu kan terdiri dari banyak dimensi ya kan. Nah, sebetulnya penciptaan itu mulai dari dimensi tak terhingga, absolut ya, di mana tidak ada relativitas, tidak ada dualisme, singular unity, gitu. unity, Satu gitu. absolute unity. Terus jadi kita semua Nah, gitu. kemudian sebetulnya di fisika itu ada yang istilah populer symmetry breaking. Symmetry breaking ya. Split. Ya, makanya ini teori disebut big split. Big split. Big split. Ya. Ini berarti bukan Big Bang teori ya? Berarti Ya mungkin karena apa itu senangnya banana split. Ya. Jadi disebut big split sebagai counter dari Big Bang kan gitu. Oh, berarti ini Pak Rahmat Sudibyo ini dari mengcounter Big Bang teori. Jadi dari dimensi tinggi itu kan split secara berurutan, makin bawah makin 10D jadi 9, 9 jadi 8, 7, 6 split. Jadi itu. Buktinya apa? Kalau kita lihat nenek moyang kita kan Adam. Yes. Kan diciptakan sendiri. Oke. Sendirian. Oke. Ya kan? Terus kenapa kok perlu menciptakan Eva, Hawa ya kan? Hawa. Bagaimana itu? Ya itu tadi big split. Dibelah. Ya istilahnya begitulah. Tapi kan ceritanya itu diambil dari Iga ya kan? Iya, tapi itu kan sebetulnya dari single jadi dual kan? Iya. Duality gitu. Ini nyambung sama teori duluan mana ayam sama telur betul. ya? Ini kan pertanyaan mendasar dari mungkin murid-murid SD lah kan ya? Iya. Duluan mana itu ya telur sama ayam gitu. Ya sekarang kita lihat aja Adam dan Hawa. Adam sendirian, Singular. dipisah jadi dua, ya. Ayam juga sama. Ayam, ya tadinya tidak punya apa istilahnya, gender ya. Gitu. Kan jadi ayam jantan sama ayam betina. Gitu. Terus baru telur kan, bertelur. Ya itulah jawabannya. Berarti ayam duluan. Iya, ayam duluan sendirian, terus jadi dua kan. Oke. Itu kan masih berlangsung untuk sistem satu sel itu kan membelah. Membelah. Sama jadi pertanyaan abadi itu chicken and egg itu sudah terjawab. Ayam duluan. Ya. Berarti ayam Adam itu duluan ya kan? Adam duluan. Wah, oke. Jadi masuknya begitu. Ya, big split. Big split. Ya. Jadi big split itu ceritanya satu singular itu adalah satu ketuhanan atau mungkin saat pertama kali apapun itulah energi. Kita kalau nggak mau sebut aja absolut. Absolut, oke. Absolut itu di mana relativitas tidak ada ya, antara dualisme juga belum ada kan, belum ada, semuanya single. Itu kalau yang
berhubungan dengan apa itu negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Unity from diversity. Diversity itu. Ya itulah big split. Oke, berarti itu filosofi Indonesia sebetulnya bagus banget ya gitu. Ya, berhubungan dengan ketuhanan berarti ya sebenarnya. Ya, memang. Oke. Jadi absolut kan hanya satu, tidak ada dualisme gitu. Nah, supaya kemudian kan kalau gitu. kita lihat cerita Judaism Judaism. itu kenapa kok Tuhan menciptakan alam semesta? Kenapa tuh?